Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Aku akan menilai iman atau menyempurnakan iman seseorang di antara kamu dari apa yang engkau cintai, namun engkau mampu mengorbankannya. Ada kalam yang begitu indah dan pesan yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Hei manusia, hei orang-orang yang beriman, kalau kau ngaku jadi orang yang beriman, kalau kau ngaku jadi hambaku, kalau kau mau menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahlah aku, kata Allah, dan jangan sekutukan aku dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar. Kita hadir di Masjid Nurul Haq ini, kita duduk bersimpu di rumah Allah ini, tidak lain tidak bukan ingin menunjukkan pada hari ini kita mengagung-agungkan Allah, kita membesarkan Allah, kita ingin berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kami hadir untuk membesarkan namamu karena kami tahu betapa dahsyatnya Engkau ya Allah. Tiada yang besar kecuali Engkau yang maha besar. Lihat, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Betapa luar biasanya Allah sudah membuktikan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Tak usah jauh-jauh, kita sudah mendapatkan berita yang begitu dahsyat dari berbagai media. Salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah, salah satu zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fotonya dibakar namun tidak bisa. Allahu Akbar. Betapa begitu dahsyatnya dan luar biasanya. Beliaulah Al-Mukarram wal Muqtaram wal Fadil Al-Habib Rizik Syihab. Di situ kita melihat bahwa tak mungkin kita menduakan Allah. Di situ kita melihat bahwa tak mungkin kita akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lewat manusia yang dipilihnya saja Allah sudah menunjukkan betapa dahsyat dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita duduk di rumah Allah ini untuk mengagungkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allah berkata lagi yang kedua, kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 36, apa kata Allah? Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah engkau kepada orang tuamu. Allahu Akbar. Berapa banyak orang-orang yang saat ini ketika dia bisa berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, namun dia lupa yang kedua, pintu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pintu itulah lewat walinya Allah. Allah punya wali di muka bumi ini. Siapa walinya Allah? Wali walidaina, kedua orang tua kita. Coba bayangkan sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang begitu dahsyat berbaktinya kepada orang tuanya, yang begitu dahsyat berbaktinya kepada ibunya, sampai-sampai dia korbankan telapak kakinya berdarah, sampai-sampai dia tersungkur sehingga berdarah lututnya, berdarah keningnya, sampai-sampai ibunya pun berkata, hai Uwais, hentikan perjalanan menuju ke Baitullah ini, hai Uwais, aku ridho kepadamu, hai Uwais, engkau sudah dapat ridho ya Allah, ridho Allah fi ridho walidain, wa sultullah fi sultul walidain. Uwais, kau sudah dapat itu, wahai Uwais. Pulang kita, Uwais. Apa kata Uwais? Belum, wahai ibu. Belum seberapa darah yang tumpah dari keningku ini, belum seberapa darah yang keluar dari telapak kakiku ini, dibandingkan dengan darah yang engkau keluarkan untuk melahirkan aku dengan ikhlas ke muka bumi ini, sehingga aku bisa melaksanakan perintah Allah. Allahu Akbar. Uwais antarkan ibunya sampai ke kota Mekah. Tidak hanya sekedar mengelilingi Ka'bah, tidak hanya sekedar sa'i Safa dan Marwah, tapi Uwais bawa juga ibunya sampai wukuf di padang Arafah, melempar jumrah di Aqabah. Namun Uwais kembali lagi, dan ketika hendak kembali, Uwais bertemu dengan Amirul Mukminin, dan Uwais mengeluarkan kalimat, ya Amirul Mukminin, hei pemimpin orang-orang beriman, Sayyidina Umar ibn Khattab, wahai Umar, apakah yang kulakukan ini, hai Umar? Aku gendong ibuku dari kampung halaman, aku bawa dia sampai ke depan Ka'bah, aku wukufkan dia di padang Arafah, aku selesaikan semua perkara hajinya. Apakah aku sudah menebus tetesan darah yang keluar dari rahim ibuku, hai Umar? Demi Allah, hai Uwais, seberapa hebat pun engkau membawa ibumu berkali-kali haji, hai Uwais, engkau tidak akan mampu
membayar satu tetes darah yang keluar dari rahim ibumu, hai Uwais. Allah. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Seorang Uwais yang sudah berhasil menggendong ibunya sampai ke kota Mekah dan kembali lagi ke kampung halaman, belum bisa membayar satu tetes darah yang keluar dari rahim ibunya. Bagaimana dengan kita sidang Idul Adha yang dirahmati Allah? Jangankan menggendong ibu, jangankan berbuat baik kepada ibu kita, ayah kita, bahkan sampai-sampai kita berani membentak mereka. Bahkan sombong yang keluar dari diri kita, bahkan angkuh kepada ibu dan ayah kita. Bahkan kita seolah-olah berkata, ini semua adalah hasil usaha keringatku sendiri. Padahal kita lupa, di tengah berhasilnya seorang anak, di tengah suksesnya seorang manusia, itu ada dua doa dari manusia. Manusia yang pertama, yaitu wabil walidaini, kedua orang tua kita. Manusia yang kedua adalah istri dan anak-anak kita. Maka berbuat baiklah kepada orang tua. Hari ini, sehabis sholat, wahai para anak-anak, yang kebetulan di sampingmu ada ayahmu, yang kebetulan di sampingmu ada ibumu, banggalah kalian, berbahagialah kalian. Apa sebab? Kalian masih bisa mencium tangannya, kalian masih bisa sujud di kakinya, kalian masih bisa memeluk tubuhnya. Bahkan ayahmu, ibumu akan melengketkan telapak tangannya di pundakmu, di kepalamu, dan dia mencium kening dan berkata, kami sudah memaafkan. Sementara kami yang sudah ditinggal oleh ayah dan ibu kami tak mampu lagi untuk mendapatkan sentuhan. Kami yang sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibu merindukan. Kami rindu dengan wajahnya. Kami rindu ingin duduk di pangkuan pahanya. Kami rindu serindu-rindunya dengan pelukan tubuh hangatnya. Bahkan kami rindu dengan tutur kata dan nasihatnya. Dan yang paling kami rindukan di saat detik-detik Idul Adha ini, sehabis pulang sholat Idul Adha ini, kami ingin sujud di kakinya, namun kami tak bisa. Karena ayah dan ibu kami sudah terbaring di dalam tanah. Allah, kami tahu Engkau lebih sayang dan cinta kepada ayah dan ibu kami. Maka ya Allah, lewat doa yang kami aturkan nanti, sampaikanlah kerinduan kami untuk membalas kerinduan ayah dan ibu kami ya Rabb. Sidang Jumat, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita renungkan. Baru kemarin tanggal 8 kita melewati hari yang bernama Tarwiyah. Hari merenung, hari berpikir apa yang sudah kita buat kepada ayah dan ibu kita. Apa yang sudah kita lakukan kepada ayah dan ibu kita. Mungkin nasib kita seperti ini karena kita menyanyiakan ayah dan ibu kita. Bukankah Nabi Muhammad SAW memberikan pesan begitu dahsyat? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya ayuhan nas, ala ukhbirukum. Hei manusia, maukah engkau aku berikan kabar gembira? Apa kabar itu ya Rasulullah? Minal kabair dzunub. Ada dosa yang paling besar. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, tusyriku billah. Engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Wa hukukul walidain. Engkau bentak orang tuamu. Engkau lawan di dalam hatimu. Engkau bergumam di dalam hati dan pikiranmu. Engkau berani menyia-nyiakan mereka. Engkau merasa bangga dengan kekayaanmu. Engkau mampu menjadikan anak-anakmu memiliki pendidikan yang tinggi. Tapi ibumu merasakan pedihnya dan sakitnya hatinya karena engkau tidak pernah mau untuk memberikan yang terbaik kepadanya. Sampai-sampai ada kisah yang begitu dahsyat. Sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Datang seorang bapak ke konter handphone dan berkata, hai nak, tolong perbaiki handphoneku ini nak. Kenapa wahai ayah? Handphoneku ini mungkin rusak. Baik, aku coba untuk mengeceknya. Singkat cerita, setelah dicek, apa kata konter handphone ini? Pemilik konter handphone berkata, wahai ayah, wahai bapak, handphonemu ini sehat, handphonemu ini bagus. Kalau handphoneku sehat, kalau handphoneku bagus, kenapa aku tidak pernah punya handphoneku? Kenapa aku tidak pernah memberikan kabar? Allahu Akbar. Maka
di hari yang indah ini, kabarilah ayah dan ibu kita yang ada di kampung, yang sedang menanti dan menunggu kabar dari kita sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Maka kalau boleh kita berkata kepada Allah, ambil semua kemewahan yang kami miliki, ya Allah. Ambil rumah mewah kami, ya Allah. Ambil kendaraan mewah kami, ya Allah. Tapi tolong, ya Allah, jangan engkau ambil satu, ya Allah. Apa yang satu itu? Jangan kau ambil tali kasih sayang ayah dan ibu kami, ya Allah. Karena tali itulah yang akan menghubungkan kami dengan pintu surga. Maka sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Lalu Allah pesan lagi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa bizil qurba, dan berbuat baiklah engkau kepada saudara-saudara kandungmu maupun saudara-saudara sepupumu. Sudah, hentikanlah wahai sidang jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazila minal arasi, pernah turun dari aras ya Allah lewat perkara Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikawal oleh malaikat Jibril masuk ke dalam surganya Allah. Nabi Muhammad menumpahkan air mata, ternyata masuk surga tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu banyaknya antrian. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu di dalam surga. Kemudian Nabi berkata, "Ya Jibril, wa kulluhum dakhala al-jannah." Apakah orang-orang yang antri tadi sudah masuk ke dalam surga, hai Jibril? Sudah ya Rasul, kecuali sepasang kekasih yang ada di depan jendela sana ya Rasulullah. Ya Jibril, apakah dia bukan orang soleh? Orang soleh ya Rasulullah. Apakah dia tidak menyembah Allah? Menyembah Allah ya Rasulullah. Apakah dia berbuat musyrik? Tidak. Apakah dia tidak berbuat baik? Berbuat baik ya Rasul. Apakah dia tidak pernah bersedekah dan mengorbankan hartanya di jalan Allah alias berkorban? Pernah ya Rasulullah. Kalau begitu, apa yang menyebabkannya hai Jibril? Ya Rasulullah, hari ini dia ditunda oleh Allah masuk ke dalam surga. Apa sebab hai Jibril? Karena hari ini kedua anaknya, hari ini kedua saudaranya sedang ribut, sedang bertengkar, sedang saling bunuh-membunuh gara-gara harta warisan yang dia tinggalkan ya Rasulullah. Allahu Akbar. Kalaulah kita ngaku cinta kepada ayah dan ibu kita, kalaulah kita ngaku cinta kepada saudara kita, maka hari ini selesaikan perkara kita meributkan selama ini tentang harta warisan kedua orang tua kita. Maka sidang Idul Adha hari ini, ketika nanti selesai Idul Adha ini, pulang kita ke rumah saudara kita, mampir kita ke rumah saudara kita yang tertua, maka cium tangannya, maka peluk dia, katakan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Wahai kakakku, wahai adikku, wahai abangku, hari ini aku mendengarkan khutbah Idul Adha yang menggetarkan hati, bahwa ternyata ayah dan ibu kita gagal masuk ke dalam surga. Mereka selama ini hanya menanti-nanti di depan jendela surga. Mereka hanya bisa melihat keindahan surga dari jendela surga. Betapa luar biasanya amal mereka di dunia, betapa dahsyatnya salat tahajud mereka, betapa dahsyatnya salat duha mereka. Tapi sayang, mereka tidak bisa masuk ke dalam surga. Mereka tertunda. Gara-gara apa wahai saudaraku? Gara-gara kita selama ini ribut tentang harta pusakanya, tentang harta warisannya. Allahu Akbar. Maka mari sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Lalu pesan Allah yang selanjutnya di dalam surat An-Nisa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yatama wal masakin." Maka berbuat baiklah engkau kepada kekasih Allah yang berikutnya. Siapa dia? Yaitu anak yatim dan fakir miskin. Bagaimana caranya? Lewat binatang korban kita. Maka sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan kesempatan untuk berbuat baik di hari Idul Adha ini, di hari di mana Allah ingin menyaksikan manusia, di mana hari Allah berkata di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tanalur birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Aku akan menilai iman atau menyempurnakan iman seseorang di antara kamu dari apa yang engkau cintai, namun engkau mampu mengorbankannya. Sidang Idul Adha, mungkin tahun ini kita tidak ikut korban, tapi kita dapat jatah kupon dari panitia korban. Maka ketika kita mendapatkan daging korban tersebut, jangan dihabiskan semua, belah dualah. Irhamu man fil ardi
wa yarhamu man fis sama. Siapa orang yang menyayangi orang-orang yang ada di muka bumi, maka dia akan disayangi oleh penduduk langit dan penduduk surga. Maka mari sama-sama sidang Idul Adha, jangan habiskan daging kurban kita, hantarkan kepada anak yatim, hantarkan kepada fakir miskin yang mereka merindukan makan seperti apa yang kita makan di hari Idul Adha ini. Kemudian pesan Allah yang berikutnya, kata Allah, wajarizil kurba wajaril junub wasahibil bijambi wabnus sabil wama malakat aymanukum. Berbuat baiklah engkau kepada tetangga dekatmu, berbuat baiklah engkau kepada tetangga jauhmu, berbuat baiklah engkau kepada sahabat dekatmu, sahabat jauhmu, berbuat baiklah engkau kepada hamba sahaya, kepada ulama, kepada ustaz, kepada kiai, kepada alim ulama, kepada juriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Betapa dahsyatnya mereka mampu mengorbankan imannya, mereka mampu mengorbankan akhlaknya, mereka mampu mengorbankan akidahnya, bahkan sampai-sampai mereka menggunakan jilbab, sampai-sampai mereka berkata Allahu Akbar ketika menyiram dengan minyak, ketika membakar foto zuriat Nabi Muhammad SAW. Di mana letak iman mereka, di mana letak akhlak mereka? Allahu Akbar. Maka Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memberikan ancaman di dalam buku Fadail Amal yang disahihkan oleh Imam Bukhari atau Al-Muttafaqun Alaih. Kata Nabi Muhammad SAW, la tu'minu ahadukum, la tu'minu ahadukum, wallahi la tu'minu ahadukum. Sampai 3 kali sidang Idul Adha Nabi mengulang-ulangnya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Demi Allah, kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Bertanya sahabat, wakila man ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak beriman engkau sampaikan tadi ya Rasul? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi la ya'manu bijarahu biwa'iqahu. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang haji, orang yang berkorban setiap tahun. Tapi sayang, apa sayangnya ya Rasulullah? Masih ada tetangganya yang tak merasa nyaman kehadirannya. Sidang Idul Adha, renungkan diri kita, muhasabah diri kita. Selama ini kita rajin sholat berjamaah di masjid, selama ini kita sering puasa sunnah, selama ini kita sering berangkat menuju ke Baitullah, baik lewat haji maupun umrah. Tapi sudahkah kita mencari, sudahkah kita berpikir, sudahkah kita memiliki tetangga yang merasa aman dengan kita? Atau jangan-jangan selama ini tetangga kita merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita? Artinya tak ada artinya ibadah yang kita lakukan sampai detik pagi ini. Maka oleh sebab itu sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama sehabis salat Idul Adha, sehabis khatib ini selesai turun dari mimbar, jabatlah tangan tetangga kita yang hadir di dalam masjid ini. Walaupun dengan COVID-19, jabatlah dengan cara protokol kesehatan yang dianjurkan kepada kita. Minimal, kata Nabi Muhammad SAW, memaafkan orang itu dengan menggunakan 3 anggota tubuh. Yang pertama, fabilisanikum, yang paling afdol, tingkat VIP yang paling bagus, kata Nabi Muhammad SAW, adalah engkau ucapkan dengan lisanmu. Yang kedua, wabiqalbikum, engkau melapangkan dengan hatimu, engkau melegakan dengan hatimu, engkau memaafkan juga dengan hatimu. Dan yang terakhir, wabiyadaikum, gunakanlah tanganmu. Maka kata Nabi, rajulani yaltaqiyani fayatafassahani illa ghafarallahu dzunuba kullaha. 2 manusia yang pernah bertengkar, 2 manusia yang pernah ribut, akan diterima ibadahnya, akan diterima seluruh amal-amal kebaikannya, akan diterima seluruh amal jariahnya. Bagaimana ya Rasul? Ketika dia bertemu, saling memaafkan dan saling merangkul dan berjabat tangan, maka Allah gugurkan dosa-dosanya pernah bertengkar. Maka sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya pesan Allah di hari ini.
maka jangan sekutukan Allah. Berbuat baiklah kita kepada orang tua kita, kemudian banyak-banyaklah kita berbagi kepada anak yatim dan fakir miskin. Kemudian mari sama-sama kita sentuh hati tetangga kita, bikin rasa nyaman, rasa aman di hati tetangga kita, agar seluruh amal soleh, amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita termasuk orang yang beriman. Dan terakhir, peringatan Allah, warning dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yuhibbu man